Bismillahi masyaallah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dalam kesempatan yang telah sebelumnya saya telah menyampaikan ciri-ciri umum seseorang terkena gangguan jin atau ciri-ciri umum seseorang yang dicintai, disukai oleh kelompok jin yang fasik. Kemudian dalam video ini saya ingin menyampaikan penyebabnya terjadinya karena seseorang bisa diikuti oleh jin. Penyebab umum yang mengakibatkan seseorang bisa diikuti atau diganggu oleh kelompok jin. Penyebabnya sangat banyak, tidak mungkin saya sebutkan satu persatu dalam satu kali kesempatan dalam video ini. Namun saya ingin menyampaikan ciri umum yang terjadi atau yang kebanyakan terjadi di masyarakat. Ciri umum yang pertama adalah seseorang itu ketika ketika seseorang tersebut mengeluarkan buang air kecil, dia tidak membasuhnya, dia tidak mensucikannya. Kenapa hal ini bisa diikuti oleh jin? Karena seseorang yang pakaiannya kotor, yang tidak suci, itu jin suka dengan hal-hal demikian. Jin menyukai tempat-tempat yang tidak suci, tempat-tempat yang najis, tempat-tempat yang kotor, jin-jin yang fasik. Maka apabila seseorang ketika buang air kecil kemudian dia itu tidak membasuhnya, tidak mensucikannya, maka dengan berulang kali ini bisa menyebabkan seorang itu diganggu oleh jin, nantinya diikuti oleh jin. Dan setelah mengikuti, jin tersebut akan mengganggunya. Ini akan berangsur-angsur, maksudnya tidak satu kali dua kali kemudian langsung menjadi efek buruk, tidak. Namun lama kelamaan hal ini bisa mengakibatkan seorang terganggu. Kemudian yang kedua, kencing secara sembarangan. Kencingnya berdiri, kemudian di tempat sembarang tempat dia mengeluarkan air kecil tersebut. Hal ini akan mengakibatkan dia juga bisa terkena gangguan dari makhluk-makhluk yang seperti itu, makhluk-makhluk fasik, makhluk-makhluk jahat. Karena apa? Karena dalam sebuah tempat pun ada adabnya. Ketika ingin buang air kecil, harus menggunakan adab dimanapun. Dan dalam syariat Islam itu tidak dibolehkan seseorang itu buang air kecil di sembarangan tempat, apalagi tidak membasuhnya, apalagi tidak mensucikannya. Hal ini juga akan mengakibatkan seseorang itu menjadi gangguan jin, akan mempunyai penyakit gangguan jin. Lama-lama nanti akan merasakan efeknya. Kemudian selanjutnya itu apabila wanita yang sudah balik kemudian dia mengeluarkan darah haid, dan ketika setelah darah itu keluar kemudian akan mengganti itunya, paham ya bahasa kias ini ya, akan mengganti itu, gantian tersebut tidak dicuci terlebih dahulu, langsung saja dibungkus kemudian dibuang masih ada darahnya. Harus dengan tata cara, apabila ingin membalutnya, maka haruslah terlebih dahulu membersihkan pembalutnya agar darahnya hilang. Kenapa? Karena jin yang fasik, jin-jin kafir itu dinas oleh Allah Subhanahu wa taala, itu makanannya darah haidnya wanita dan kotorannya manusia. Apabila wanita tersebut darah haidnya selalu dihirup oleh jin, maka si wanita tersebut akan lama kelamaan menjadi gangguan jin. Malah ada riwayat yang mengatakan
Hal tersebut apabila berangsur-angsur terus-menerus, maka si perempuan ini bisa mendapatkan penyakit gila. Penyakit apa? Penyakit gila. Nauzubillah. Secara berterus-terus akan mendapatkan penyakit gila. Maka untuk perempuan yang sudah haid, hati-hati, jaga kebersihan antum, jaga kebersihanmu itu harus dengan teliti. Apabila haid, sucikan dulu bekasnya, kemudian baru dibuang, jangan diganti, dibungkus plastik, kemudian dibuang. Itu adalah perkara yang salah. Kamu akan diikuti oleh jin, kamu akan mendapatkan penyakit gila sebab dari perbuatan tersebut. Kemudian selanjutnya itu seseorang suka dengan benda-benda yang mistis seperti keris, bebatuan, bukan batu hiasan seperti ini ya, ini hiasan saja. Suka menggandrungi seperti itu, kemudian dia itu bukan orang yang soleh, kemudian dia bukan seorang yang ahli zikir, maka hal demikian akan menyebabkan dia menjadi seorang gangguan jin karena tidak kuat. Bahkan perkara itu bisa mengakibatkan merasuk ke dalam karakter panjenengan. Apabila karakter khodam yang ada di benda tersebut galak, maka panjenengan menjadi seorang yang galak. Apabila khodam yang ada di dalam pusaka panjenengan adalah seorang yang ugal-ugalan, maka panjenengan akan menjadi ugal-ugalan. Maka kata orang tua ada perkataan seperti ini, kamu itu tidak kuat memegang ini, nanti kamu menjadi cepat marah, cepat ini. Nah, sebenarnya itu adalah gangguan jin. Saya memegang benda ini kok hawanya cepat marah ya. Nah, karena apa? Itu merasuk ke dalam karakter panjenengan, akan mengikutinya. Boleh menyimpan seperti itu, maksudnya boleh bukan berarti dibolehkan, maksudnya dengan kehati-hatian. Apabila kita menyimpan seperti itu, kita harus merapatkan wirid kita, merapatkan zikir kita, ibadah kita, dan perbuatan amal-amal yang lainnya. Makan makanannya halal, kemudian apabila berkata yang jujur, maka insya Allah kita terhindar dari gangguan jin. Nah, apabila sudah terlanjur ada barang seperti itu, peninggalan Mbah Buyut, nah, contohnya, ya, apabila ingin merawatnya karena ini adalah amanah, ya, panjenengan harus zikirnya yang kuat. Jangan sampai kalah dengan khodam tersebut. Dan jangan mengkultuskan sebuah benda, mengkultuskan sebuah batu bisa menciptakan sesuatu yang timbul darinya, manfaat darinya. Jangan sampai meyakini hal yang seperti itu. Atau ada orang yang mengatakan bahwa bilah keris itu mengandung doa dari si empu pembuatnya dulu. Apabila si empu itu adalah seorang yang Islam, ya kita boleh, maksudnya bisa bertabaruk, ini pernah dipegang oleh syekh siapa atau dipegang oleh kiai siapa, saya mengambil untuk mengingatnya dari sebelah keris. Namun tetap keris tersebut tidak bisa menciptakan apapun dari di dalamnya. Atau seperti ini, doa tersebut disisipkan oleh si empunya. Apabila empunya adalah seorang yang Buddha, seorang yang Hindu, maka doa apa itu? Karena berdoa itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada yang lainnya, bukan kepada patung, bukan kepada berhala-berhala. Apabila empu berdoa kemudian empunya adalah seorang yang Hindu, maka doanya tidak sah, doanya rusak. Dia tidak meminta doa kepada Allah, maka tidak layak dikatakan itu adalah doa kepada doa atau doa yang baik. Tidak bisa. Kemudian selanjutnya, penyebab selanjutnya adalah berani dengan orang tua. Ini juga bisa menyebabkan seseorang itu diikuti oleh kelompok jin yang fasik. Kenapa? Karena apa? Jin tersebut itu akan selalu mengintai seorang manusia yang dia berani dengan orang tuanya. Mengintai, terus akan menyelubung ke dalam hatinya, akan berjalan di darahnya untuk melakukan maksiat terus, maksiat terus berkepanjangan. Dia akan selalu berani dengan orang tua. Bahkan na'udzubillahi min dzalik, jin tersebut bisa membisikkan maksiat yang lebih besar lagi, membunuh atau mencelakai ibunya atau bapaknya. Maka jangan sampai kalian
berani dengan kedua orang tuamu. Karena apa? Jin akan mengikutimu, akan selalu mengintaimu. Dia akan menunggu waktu-waktu tertentu agar dia merasuk ke dalam dirimu, agar kamu itu berbuat maksiat yang lebih besar lagi. Maka hindarilah. Kemudian penyebab selanjutnya adalah adab di kamar mandi. Apabila seseorang yang dalam kamar mandi ingin buang air kecil atau besar atau ingin mandi, dia bersiul-siul, tahu ya siul-siul? Dia bersiul-siul, apalagi sambil nyanyi-nyanyi, sambil teriak-teriak, maka hal ini bisa menyebabkan panjenengan bisa diikuti oleh jin. Panjenengan bisa diganggu oleh jin karena tidak mempunyai adab di kamar mandi. Ini bisa terjadi karena apa? Kamar mandi adalah tempat yang kotor. Kamar mandi adalah tempat yang najis. Maka pasti di situ banyak syaitannya, banyak jinnya. Maka orang tua dulu itu mengatakan di sumur itu angker. Nah, karena itu sumur dan kolam tersebut adalah najis, tempat yang najis, tidak dimuliakan. Maka jin-jin itu suka berdiam diri di kamar mandi, di sumur-sumur. Kemudian selanjutnya adalah terlalu lama di kamar mandi. Hal ini juga bisa menyebabkan panjenengan bisa mengidap penyakit gangguan jin. Kalau di kamar mandi jangan lama-lama. Walaupun sedang mensucikan diri, sedang mandi, jangan lama-lama di kamar mandi atau di WC, jangan lama-lama. Karena Anda bisa diganggu oleh jin, bisa diikuti oleh jin. Jin bisa mencintai panjenengan lewat itu karena terlalu lama di kamar mandi. Kemudian selanjutnya, sering melamun apabila tertimpa masalah. Sering melamun, sering bengong apabila dia ada suatu masalah yang rumit. Kemudian dia sering melamun, bengong, pikirannya kosong, maka ini adalah jalan sekelompok jin untuk masuk ke hati panjenengan. Maka hindari untuk melamun. Apabila ada masalah, ingat-ingat perkataan saya. Apabila masalah ini tidak enak, tidak membawa perkara yang menurut kita itu susah, ingat perkataan ini. Semua pasti berlalu. Semua pasti berlalu. Jadi apabila ada masalah ini ada di dalam diri saya, tidak akan selama-lamanya. Pasti akan berlalu, pasti akan hilang. Semua pasti berlalu. Ingat kalimat tersebut. Apabila panjenengan sedang mengalami kesusahan atau panjenengan sedang mengalami kenikmatan, ingatlah kata-kata ini, semua pasti berlalu. Perkara ini senang ataupun tidak senang tidak akan selama-lamanya, maka jangan sampai lalai di dalamnya. Kemudian selanjutnya itu tidak mengaji, tidak belajar ilmu yang daruri, yang wajib pokok baginya, maka dia bisa terjadi mudah dirasuki oleh sekelompok jin. Kenapa? Karena jin itu paling tidak suka dengan orang yang alim, orang yang mengetahui ilmu agama. Dia menghindari orang-orang yang mengetahui perkara-perkara ilmu yang agama, perkara-perkara yang hak, perkara-perkara yang batil, perkara yang haram, perkara yang halal. Orang yang mengetahui seperti itu, maka jin tidak suka mengikutinya. Karena apabila dia membisikkan sesuatu, karena orang tersebut berilmu bahwa itu adalah perkara yang haram, maka bisikan tersebut tidak bermanfaat baginya, tidak mempan maksudnya. Walaupun ada seorang yang berilmu kemudian terjadi maksiat, maka memang sudah takdirnya Allah Subhanahu wa taala dan orang tersebut itu lalai kepada ilmunya tersebut. Apabila tidak lalai, maka hatinya tidak kuat menahannya. Apalagi yang punya ilmu juga bisa terjadi maksiat, apalagi yang tidak mempunyai ilmu, maka akan terjadi maksiat yang lebih besar lagi. Itulah yang saya bisa sampaikan dari saya yang masih awam. Semoga video ini bermanfaat bagi panjenengan dan bagi saya semuanya.
Saya mengucapkan terima kasih telah menonton video saya. Saya doakan semoga panjenengan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhiratnya. Berdoalah kepada Allah, menandakan bahwa kita membutuhkan kepada Allah, bahwa Allah adalah Maha yang menghendaki. Maka kita meminta kepada Maha yang menghendaki. Doanya jangan memaksa. Kalau berdoa jangan memaksa dan jangan meminta agar dicepatkan, karena terkabulnya doa itu tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat pada takdirnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum.